yang biasa kita gunakan dengan modem USB, terutama modem E3372 Huawei Omni AF78, dan ini support hampir semua device router 4G dan modem 4G. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sahabat semua, sebelum kita membagikan barang ini kepada pengguna yang memesan, kebetulan ini banyak yang datang dan terkumpul saat ini setelah dilakukan unboxing. Inilah rekomendasi perangkat atau devices yang digunakan di area sulit sinyal, ataupun sahabat-sahabat yang membutuhkan dengan user yang banyak, ataupun sahabat dengan kategori yang low budget atau yang terjangkau harganya. Semua ada di sini. Oke sahabat semua, kita akan jelaskan beberapa perangkat ini dengan kelebihannya. Yang pertama, ini adalah access point outdoor dari brand HS Airpo CP380. Keuntungan dari access point ini lumayan jauh, di jangkauan sampai 100 meter jika kita tinggikan. Menggunakan HS Airpo dan Totolink itu biasa menjadi pilihan. Selain dari menembus dinding tembok, ini juga lumayan jauh, antara 70 sampai 100 meter bebas hambatan. Ini rekomendasinya HS Airpo CP380, sebuah access point yang dipesan oleh pengguna HS Airpo juga cukup banyak. Kelebihan di antenanya ini lumayan, kapasitasnya lumayan besar, 2 buah antena dengan 11 dpi. Oke sahabat semua, bagi sahabat yang bertanya untuk penggunaan user simultan, dan ini yang terbarunya sudah semakin langka, kita beli juga second atau bekas. Pengguna untuk user simultan ratusan, bahkan bisa 200-300 tergantung sumber internet juga. Sebuah access point dari Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro. Ini lumayan performanya, bisa digunakan secara bersamaan di kantor-kantor besar karena user simultan atau penggunaan bersamaannya bisa dalam angka ratusan user secara simultan. UniFi AC Mesh Pro, karena Mesh Pro sehingga kita bisa memperpanjang WiFi dengan sistem Mesh WiFi-nya dari Ubiquiti juga. Oke, access point yang lumayan buat sahabat, rekomendasi untuk user simultan yang banyak. Oke sahabat semua, di sini juga ada sebuah access point router dari Ruigi EW3000GX Pro. Bagi sahabat yang menginginkan WiFi 6 dan performanya luar biasa bagusnya, rekomendasi untuk Ruigi EW3000GX Pro ini. Ini sudah support load balance, jadi tanpa kita melakukan settingan khusus load balance lewat MikroTik, misalkan tidak ribet-ribet lagi lakukan settingan, ini tinggal colok sumber internetnya, WAN dan WAN 1 atau 2 sumber internet maksimal untuk load balance secara otomatis. Untuk settingannya sudah ada di video sebelumnya. Sebuah access point dan juga router serta mode WISP dan repeater yang jangkauan atau pancaran WiFi-nya luar biasa. Dan plus pada Ruigi ini kita bisa kontrol manajemen WiFi-nya lewat cloud, atau kita bisa remote jarak jauh lewat cloud yang kita bisa gunakan gratis. Oke, dari Ruigi brand EW3000GX Pro. Bagi sahabat yang menggunakan MikroTik, ada beberapa pilihan MikroTik yang mudah dijangkau atau yang murah. Di antaranya adalah sebuah MikroTik dari RB9312ND. Kedua ini 9412ND di sisi ini, dan yang hitam ini 9312ND. Kedua MikroTik ini bisa memancarkan WiFi. Jadi kita tidak perlu menggunakan access point tambahan jika recovery atau jika range WiFi yang kita butuhkan itu di dalam ruangan atau di bawah 15 meter. Cukup menggunakan MikroTik RB312ND yang ada 3 RJ45-nya atau yang 4 RJ45-nya dari MikroTik RB9412ND. Kedua MikroTik ini harganya 300-an ribu rupiah. Dengan sumber internet, sahabat sudah bisa melakukan usaha hotspot WiFi tanpa ribet atau tanpa membutuhkan biaya yang banyak. MikroTik RB9312ND dan 9412ND. MikroTik dengan user yang banyak, MikroTik RB450GX4 ini user bersamaannya bahkan sampai bisa tembus 200 user simultan. Jadi bagi pengguna RT RW net ya skala sedang bahkan skala besar, ini juga bisa menjadi pilihan sebagai manajemen hotspot WiFi-nya.
RB450 GX4 sudah lumayan recommended untuk user 100-200 user secara simultan. Kita gandengkan dengan sebuah access point dari Ubiquo UniFi ACMS Pro ini. User simultan yang banyak, kita bisa atur manajemen hotspotnya lewat MikroTik RB450 GX4 ini. Di sini juga sahabat bisa lihat MikroTik RB750 GR3 ini yang putih. Ini merupakan MikroTik yang paling tren atau paling terlaris dan banyak digunakan dalam usaha hotspot WiFi skala kecil dan skala menengah. RB750 GR3. Oke, yang berikut kita akan lihat router 4G. Karena di area 4G atau non-fiber atau yang belum terjangkau dengan jaringan fiber, router 4G termulah, kita bisa lakukan logband dengan merubah firmware-nya ataupun produk yang terbaru sudah bisa otomatis untuk dilakukan logband. TP-Link MR100 ini support antena outdoor banyak sekali, diantaranya adalah Yagi Grid vertikal, Yagi Grid horizontal, Yagi Grid dari single Catrain, kemudian antena Catrain sendiri, lock periodik Huawei Lintratek yang biasa kita gunakan untuk support TP-Link MR100 ini, harganya terjangkau 600-an ribu rupiah. Kita sudah bisa memiliki router 4G yang kualitas dan performanya tidak diragukan lagi, TP-Link MR100. Oke, yang berikut ini juga yang terjangkau, router 4G yang termurah, yang terjangkau. Dua router 4G ini yang paling banyak digunakan oleh pelanggan Monet TV, Mercusis MB110. Ini all operator, sama dengan TP-Link MR100, bisa digunakan di Telkomsel, bisa digunakan di XL yang pernah kita lakukan uji. Di area di sini hanya dua provider ini, TP-Link MR100 dan Mercusis MB110. Ini menjadi rekomendasi murah, performanya maksimal pada area 4G di desa, bahkan support antena eksternal. Antena yang digunakan pada Mercusis MB110 ini hampir sama dengan TP-Link MR100, mulai dari Yagi Grid, vertikal, horizontal, single Catrain, bahkan antena Catrain, dan juga di lock periodik Huawei dan Lintratek support. Walaupun kita kebanyakan menggunakan satu antena saja, di antena satu, antena utama atau antena primernya. Ini juga ini sudah lumayan bagus karena antena keduanya lebih berfungsi kepada pemancar WiFi. Oke sahabat semua, Mercusis MB110 kita juga bisa mengontrol atau mengatur manajemen WiFi-nya lewat aplikasi Mercusis. Sama dengan TP-Link MR100, kita juga bisa mengatur lewat aplikasi Tether dari TP-Link. Dua router 4G yang rekomendasi buat sahabat semua. Oke, sahabat semua, yang sementara terpakai di antena ini adalah Orbit Star H2. Orbit Star H2 ini brand asli dari Huawei B320, upgrade dari Huawei B312 dan B311. Ini juga support antena outdoor dan antena yang sering kita gunakan, single Catrain dari Yagi Grid dan lock periodik Lintratek. Dua antena ini yang kebanyakan kita gunakan pada Orbit Star H2 karena support dan setting secara otomatis ini sudah bisa menghasilkan sinyalan performa WiFi yang lumayan bagus. Sinyal 4G yang dihasilkan kita pernah uji di 9 km, 5 km, bahkan tembus di 14 km dengan Yagi Grid single Catrain dan Yagi Grid vertikal. Oke, Orbit Star H2 Huawei B320 khususnya di lock hanya Telkomsel, jadi kita bisa menggunakan Bayu Telkomsel, menggunakan kartu sakti Telkomsel, bahkan menggunakan kartu Orbit itu sendiri. Jika sahabat yang ingin unlock atau bisa menggunakan operator yang lain, jangan membeli yang bundling dengan Orbit, belilah Huawei B320 yang non bundling. Dengan demikian kita bisa menggunakan operator yang lain untuk performa internet di rumah. Huawei B320 atau Orbit Star H2. Sahabat juga bisa lihat di sini ada Orbit Max H1. Orbit Max H1 ini adalah produk dari Soyalink yang performanya lumayan bagus. Akan tetapi jika kita berada di area yang sinyal 4G-nya bagus, karena ini sudah support 2 CA, menggabungkan dua frekuensi menjadi satu dan meningkatkan performa WiFi kita di rumah. Akan tetapi untuk colokan antenanya, kami tidak terlalu merekomendasikan untuk menggunakan antena outdoor, apalagi sahabat yang sering melepas antena ataupun colok kembali bisa merusak antenanya karena menggunakan pigtail atau konektor dari TS9, dan ini tidak terlalu menjadi rekomendasi bagi sahabat yang sering lepas pasang antena outdoor. Ini perlu dihindari. Orbit Max H1
bagi sahabat yang di area 4G-nya lumayan bagus bisa memilih ini. Yang berikut di sisi ini, sahabat bisa lihat, ini adalah Orbit Max H2. Orbit Max H2 ini adalah brand asli dari Huawei BE636 yang support antena outdoor. Kita juga bisa lock band dengan menggunakan aplikasi Huawei Control Pro. Demikian juga Orbit Star H2 dan Orbit Max H1. Jadi rata-rata Soyeling dan Huawei kita bisa kontrol lock band frekuensinya dengan menggunakan aplikasi Huawei Control Pro. Walaupun ini berbayar, sahabat juga bisa konsultasikan di Instagram Munir TV ataupun di fanpage Facebook Munir TV. Oke sahabat, itu adalah beberapa router yang biasa digunakan. Di sini juga ada modem MiFi Smartcom. Namun MiFi Smartcom ini rekomendasi buat sahabat yang berada di area 4G yang normal. Jika di desa dan 4G-nya sudah mulai timbul tenggelam, ini tidak menjadi rekomendasi buat sahabat semua, baik MiFi maupun WiFi Smartcom kedua ini. Ini Smartcom yang sudah jarang digunakan karena performanya tidak terlalu mendukung untuk area yang sulit 4G. Produk dari Smartcom ini yang tidak rekomendasi buat sahabat. Oke, yang berikut adalah TP-Link MNO ini yang biasa kita gunakan dengan modem USB, terutama modem E3372 baik yang non Huawei maupun yang brand Huawei. Ini sangat rekomendasi. Kita juga bisa menggunakan kabel USB converter dengan power bank untuk menghidupkan. Namun ini produk yang lama yang kita belikan second untuk pelanggan kita yang masih ingin menggunakan TP-Link 3020 ini untuk modem E3372-nya. Oke sahabat semua, selain dari antena outdoor, Yagi Grid vertikal, Yagi Grid horizontal, dan Yagi Grid single catrain, serta antena lock periodik Huawei, antena periodik Cleantratek, ada antena yang omnidireksional, Huawei Omni AF78. Ini kepanjang kabelnya kurang lebih 5 meter dan ini support hampir semua device router 4G dan modem 4G. Jadi cukup rekomendasi jika sahabat yang hanya menguatkan sinyal 4G, 1 bar atau bahkan timbul tenggelam, buatkan dengan Huawei AF78 Omni ini direksional sehingga jangkauannya tidak terlalu jauh, di bawah 3 km. Sahabat bisa menguatkan dengan antena yang rekomendasi ini, Huawei Omni AF78. Kemudian ada antena Catrain juga menjadi rekomendasi buat sahabat yang ingin menguatkan sinyal 4G di bawah 3 km. Oke sahabat semua, itulah unboxing beberapa perangkat yang akan dibagikan ke pelanggan untuk digunakan. Semoga menjadi informasi. Semua devices ini, baik router 4G, mikrotik, antena 4G, dan access point serta router yang digunakan oleh pelanggan Munir TV di area desa. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.